Pernahkah kau merasa bahwa kau hidup di dunia ini, tapi seolah tak tercatat keberadaannya? Kau berjalan di samping mereka, namun jarak rasanya 1000 mil jauhnya. Kau berbicara, namun suaramu hilang, lenyap begitu saja. Sebelum sampai ke telinga mereka, kau ada. Tapi bagi mereka, kau seolah tiada. Coba kau renungkan sejenak. Ada rasa sepi yang paling menyakitkan di dunia ini. Bukan saat kau sendirian di kamar yang kosong. Bukan saat kau berjalan seorang diri di jalanan yang sepi. Melainkan saat kau berada di tengah keramaian. Di tengah orang-orang yang kau kenal. Di tengah orang-orang yang kau anggap dekat. Bahkan keluarga sendiri. Kau ada di sana, kau melihat mereka tertawa. Kau melihat mereka bercerita dengan penuh semangat. Kau melihat mata mereka berbinar saat berbicara satu sama lain. Dan kau berdiri di sana, ikut tersenyum, ikut tertawa. Tapi jauh di dalam hati, kau tahu, kau tidak benar-benar ada di mata mereka. Saat kau mencoba membuka mulut, mencoba berbagi apa yang ada di pikiranmu, mencoba mengeluarkan apa yang ada di hatimu, kata-katamu terhenti, terpotong begitu saja, atau lebih buruk lagi, dijawab dengan keheningan. Seolah apa yang kau katakan tidak penting, seolah apa yang kau pikirkan tidak berharga, seolah pendapatmu tidak ada gunanya sama sekali. Perlahan, sangat perlahan, kau mulai belajar satu hal yang pahit, bahwa berbicara itu percuma, bahwa berharap didengar itu hanya akan menyakiti diri sendiri. Maka kau memilih diam, kau memilih menjadi bayang-bayang saja. Kau ada, kau hidup, kau bergerak, tapi bagi mereka, kau hanya udara, ada, tapi tak dilihat. Dan rasa itu, rasanya seperti sesak yang pelan, menusuk dada, tanpa darah yang keluar, tapi terasa jauh lebih sakit daripada luka fisik apapun. Lama-kelamaan, kau mulai mengerti pola ini. Kau sadar, kau hanya dilihat saat kau dibutuhkan. Kau hanya dicari saat mereka kesusahan. Kau hanya diingat saat mereka memerlukan bantuan, tenaga, atau waktumu. Saat itu terjadi, tiba-tiba keberadaanmu terasa ada. Tiba-tiba kau dianggap penting. Tiba-tiba kau didengar. Tapi, begitu kebutuhan mereka terpenuhi, begitu masalah mereka selesai, kembalilah kau ke tempatmu semula. Tempat yang jauh, tempat yang gelap, tempat di mana kau kembali menjadi tidak ada. Semua kebaikanmu dianggap kewajiban. Semua pengorbananmu dianggap biasa saja. Semua bantuanmu dianggap hal yang seharusnya kau lakukan. Kau memberi, dan terus memberi. Dengan satu harapan kecil yang sederhana, hanya ingin dilihat, hanya ingin dihargai, hanya ingin sekali saja didengar. Namun kenyataan berkata lain. Semakin kau memberi, semakin mereka merasa berhak menerimanya. Semakin kau ada, semakin mereka merasa kau takkan pernah pergi. Semakin kau sabar, semakin mereka berani meremehkanmu. Kau sering mendengar ucapan mereka, cara mereka berbicara padamu, nada bicara yang tinggi, seolah kau tidak mengerti apa-apa, seolah kau tidak mampu melakukan apa-apa, seolah dirimu rendah di bawah mereka, dan saat kau berbuat sedikit saja salah, atau kurang sedikit saja, itu yang akan terus diingat, itu yang akan terus dibesar-besarkan. Sedangkan segala kebaikanmu, segala hal baik yang pernah kau lakukan selama bertahun-tahun, hilang, lenyap, seolah tak pernah ada. Lalu di dalam kesunyianmu, kau bertanya pelan, Tuhan, apa kurangnya diriku? Apakah aku memang seburuk itu? Apakah aku memang tidak punya nilai sama sekali di mata manusia? Situasi ini perlahan, sangat perlahan, mengubah siapa dirimu. Awalnya kau marah, awalnya kau kecewa. Lalu lama-kelamaan, kemarahan itu berubah menjadi rasa malu, rasa rendah diri, rasa tidak berharga yang begitu pekat, karena setiap hari kau dipandang rendah. Tanpa sadar, kau mulai mempercayai hal itu.
Kau mulai berpikir, mungkin memang aku yang tidak berguna. Kau mulai berpikir, mungkin memang aku tidak layak dihargai. Dan itu adalah luka yang paling berbahaya, bukan luka yang dibuat oleh orang lain, tapi luka yang kau buat sendiri, karena kau mulai percaya bahwa pandangan mereka adalah kebenaran tentang dirimu. Kau menjadi takut bersuara, kau menjadi takut berbeda pendapat, kau menjadi takut mengungkapkan keinginanmu. Kau selalu mengalah, kau selalu mengiyakan, kau selalu menuruti kehendak orang lain, bukan karena kau mau, tapi karena kau takut. Takut jika kau menolak, kau akan semakin tidak dianggap. Takut jika kau menuntut hakmu, kau akan dibilang berlebihan. Di luar, kau terlihat tenang, tapi di dalam, jiwamu menangis setiap hari. Bagian yang dulu pernah percaya diri, bagian yang dulu pernah merasa, aku juga berharga. Kau lelah, lelah berjuang agar dilihat, tapi tetap tak dilihat. Lelah berbuat baik, tapi tetap tak dihargai. Lelah menjadi ada, tapi diperlakukan seolah tiada. Dengarkan aku dengan sangat saksama. Di saat kau merasa paling rendah, di saat kau merasa paling tidak berarti, di saat kau merasa keberadaanmu sia-sia bagi mereka, izinkan aku memberitahumu satu kebenaran yang paling besar, bahwa pandangan rendah mereka bukanlah fakta tentang siapa dirimu. Ketika mereka mengabaikanmu, itu bukan karena kau tidak penting, tapi karena mereka belum mampu melihat betapa berharganya kamu. Ketika mereka meremehkanmu, itu bukan karena kau tidak mampu, tapi karena pikiran mereka terlalu sempit untuk memahami kebesaran jiwa yang kau miliki. Ketika mereka tidak menghargaimu, itu bukan karena kau tidak layak, tapi karena hati mereka belum paham bahwa memiliki orang sebaik, setulus, dan sesabar dirimu adalah berkah yang sangat besar. Ingatlah, orang yang sering tidak dianggap biasanya adalah orang yang paling tulus. Orang yang sering diabaikan biasanya adalah orang yang hatinya paling luas, karena hanya hati yang luas yang sanggup bertahan, memberi dan terus memberi, meski tak pernah dihargai kembali. Kau tidak kurang, kau tidak buruk, kau tidak rendah, kau hanya berada di tempat yang salah. Berada di samping orang-orang yang belum paham cara membaca nilai seseorang, dan percayalah, Tuhan tidak salah menciptakanmu. Tuhan tidak menciptakanmu untuk diabaikan. Tuhan tidak menciptakanmu untuk dipandang rendah. Tuhan menciptakanmu dengan harga yang sangat mahal. Mungkin saat ini rasanya masih berat. Mungkin saat ini kau masih merasa sendirian. Tapi jangan biarkan mereka menghancurkan gambaran dirimu sendiri. Kau ada, kau nyata, dan kau berharga. Suaramu indah, meski telinga mereka tuli mendengarnya. Pendapatmu berarti, meski pikiran mereka sempit menerimanya, dan keberadaanmu adalah berkah. Meski mata mereka buta melihatnya, bertahanlah sebisamu, dan jika memang sudah terlalu menyakitkan, ingatlah satu hal sederhana ini. Kau terlalu berharga untuk terus tinggal di tempat yang tak pernah paham caranya menghargai kehadiranmu. Kau cukup, lebih dari cukup. Dan suatu saat, akan ada tempat di mana kau akan benar-benar dilihat, di mana kau akan benar-benar didengar, di mana kau akan benar-benar dihargai sepenuh hati, karena kau pantas untuk itu. Sungguh, kau sangat pantas.